Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Gonzales Ngantul dengan NIM 2103020082. Kelas C, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview buku mingguan ke-8. Langsung saja, bab 1, pengantar sosiologi. Apa itu sosiologi? Sebuah kamus mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kata sosiologi berasal dari kata Latin socius atau pendamping dan kata logos yaitu studi yang berarti studi tentang persahabatan atau pendamping. Sementara itu adalah titik awal untuk disiplin. Sosiologi adalah sebenarnya jauh lebih kompleks. Yang berikut, sejarah sosiologi. Sejak zaman kuno, orang telah terpesona oleh hubungan antara individu dan masyarakat, tempat mereka berada. Banyak topik yang menjadi pusat kerajaan sosiologi modern dipelajari oleh para filosof kuno. Banyak dari pemikiran awal ini dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menggambarkan masyarakat yang ideal. Pada abad ke-13, Matuan Lin, seorang sejarawan Cina, pertama kali mengakui dinamika sosial sebagai komponen yang mendasari perkembangan sejarah dalam ensiklopedia Maninya. Studi umum sastra tetap. Abad berikutnya melihat munculnya sejarawan yang dianggap sebagai yang pertama di dunia sosiolog, yaitu Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 dari Tunisia. Dia menulis tentang banyak topik yang menarik hari ini. Setting landasan bagi sosiologi dan ekonomi modern, termasuk teori konflik sosial, perbandingan kehidupan nomaden dan menetap, deskripsi ekonomi politik, dan studi yang menghubungkan kohesi sosial suku dengan kapasitasnya untuk kekuasaan. Yang berikut, bapak sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali diciptakan pada tahun 1780 oleh penulis esai Prancis, Emmanuel Joseph Sieyès, 1748 sampai 1836, dalam naskah yang tidak diterbitkan. Pada tahun 1838, istilah ini diciptakan kembali oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Comte awalnya belajar untuk menjadi seorang insinyur, tetapi kemudian menjadi murid dari filsuf sosial Claude Henry de Réforey-Comte de Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825. Mereka berdua berpikir bahwa masyarakat dapat dipelajari dengan menggunakan metode ilmiah yang sama yang digunakan dalam ilmu alam. Comte juga percaya pada potensi ilmuwan sosial untuk bekerja menuju perbaikan masyarakat. Dia memegangnya sekali sarjana mengidentifikasi hukum yang mengatur masyarakat. Sosiolog dapat mengatasi masalah seperti kemiskinan. Comte menamakan studi ilmiah tentang pola sosial positivisme. Dia percaya bahwa menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan hukum yang digunakan oleh masyarakat dan individu berinteraksi dan mengantar era baru positivisme sejarah. Sedangkan bidang dan teknologinya memiliki tumbuh. Sosiolog masih percaya pada dampak positif dari pekerjaan mereka. Yang berikut, perspektif teoritis. Sosiolog mempelajari peristiwa sosial, interaksi, dan pola. Mereka kemudian mengembangkan teori untuk menjelaskan alasannya ini terjadi dan apa yang dapat dihasilkan darinya. Dalam sosiologi, teori adalah cara untuk menjelaskan berbagai aspek interaksi sosial dan untuk menciptakan
proposisi yang dapat diuji tentang masyarakat. Misalnya, pada awal perkembangan sosiologi, Miles Durkheim tertarik untuk menjelaskan fenomena sosial bunuh diri. Bab yang kedua, penelitian sosiologi. Yang pertama, pendekatan penelitian sosiologi. Ketika sosiolog menerapkan perspektif sosiologis dan mulai mengajukan pertanyaan, tidak ada topik yang terlarang. Setiap aspek perilaku manusia adalah sumber kemungkinan penyelidikan. Sosiolog mempertanyakan dunia yang telah diciptakan dan ditinggali manusia. Mereka memperhatikan pola perilaku saat orang bergerak melalui dunia, menggunakan metode sosiologis dan penelitian yang sistematis dalam rangka keilmuan metode dan perspektif interpretif ilmiah. Sosiolog telah menemukan pola tempat kerja yang telah mengubah industri, pola keluarga yang memiliki orang tua tercerah, pada pola pendidikan yang telah membantu perubahan struktural di ruang kelas. Yang berikut metode penelitian. Sosiolog memeriksa dunia, terlihat masalah atau pola yang menarik, dan mulai mempelajarinya. Mereka menggunakan metode penelitian untuk merancang penelitian metode ilmiah yang terperinci, sistematis untuk melakukan penelitian, memperoleh data, atau mungkin studi etnografi menggunakan kerangka interpretatif. Perencanaan desain penelitian adalah langkah kunci dalam studi sosiologis. Ketika memasuki lingkungan sosial tertentu, seorang peneliti harus berhati-hati. Ada waktu untuk tinggal anonim dan waktu untuk terbuka. Ada waktu untuk melakukan wawancara dan waktu untuk sekedar mengamati. Beberapa peserta perlu diinformasikan secara menyeluruh. Orang lain seharusnya tidak tahu bahwa mereka sedang diamati. Peneliti tidak akan berjalan ke lingkungan yang syarat kejahatan di tengah malam, berteriak geng manapun anggota di sekitar. Dan jika seorang peneliti masuk ke kedai kopi dan memberitahu karyawannya bahwa mereka akan diamati, sebagian dari studi tentang efisiensi kerja. Barista yang sadar diri dan terintimidasi mungkin tidak berperilaku tentu saja. Pada 1920-an, para pemimpin pabrik Chicago bernama Howard Works menegaskan sebuah penelitian untuk menentukan apakah pencahayaan dapat meningkatkan atau menurunkan produktivitas pekerja. Sosiolog datang, perubahan dilakukan. Produktivitas meningkat, hasil dipublikasikan. Yang berikut, masalah etis. Sosiolog melakukan penelitian untuk menjelaskan perilaku manusia. Pengetahuan adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan menuju perubahan positif. Dan sementara tujuan sosiolog seringkali hanya untuk mengungkap pengetahuan alih-alih memacu tindakan. Banyak orang menggunakan studi sosiologis untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat, karena akal melakukan studi sosiologis dengan sejumlah besar tanggung jawab. Seperti apapun peneliti, sosiolog harus mempertimbangkan kewajiban etis mereka untuk menghindari merugikan subjek atau sekelompok saat melakukan penelitian mereka. Bab yang ketiga, budaya. Apa itu budaya? Manusia adalah makhluk sosial. Sejak awal Homo sapiens hampir 250.000 tahun yang lalu, manusia telah dikelompokkan bersama ke dalam komunitas untuk bertahan hidup. Hidup bersama, orang membentuk
kebiasaan yang sama dan perilaku, dari metode khusus mengasuh anak hingga teknik yang disukai untuk mendapatkan makanan. Di dalam Paris modern, banyak orang berbelanja setiap hari di pasar untuk mengambil apa yang mereka butuhkan untuk mereka makan malam, membeli keju, daging, dan sayuran dari berbagai kios khusus. Di Amerika Serikat, mayoritas orang berbelanja seminggu sekali di supermarket, mengisi gerobak besar sampai penuh. Orang Paris menganggap perilaku belanja Amerika Serikat yang diterima begitu saja oleh orang Amerika. Di negara lain dan di waktu lain, pernikahan telah diatur melalui proses yang rumit, wawancara dan negosiasi antara seluruh keluarga. Atau dalam kasus lain melalui sistem langsung seperti sebagai pengganti pasangan untuk seorang yang dibesarkan di New York City. Kebiasaan pernikahan sebuah keluarga dari Nigeria mungkin tampak aneh atau bahkan salah. Yang berikut, budaya universal. Seringkali dibandingkan suatu budaya dengan budaya lain akan mengungkapkan perbedaan yang jelas, tapi semua budaya juga berbagai elemen umum. Budaya universal adalah pola atau sifat yang umum secara global untuk semua masyarakat. Salah satu contoh universal budaya adalah unit keluarga. Setiap masyarakat manusia mengakui sebuah keluarga struktur yang mengatur reproduksi seksual dan pengasuh anak. Yang berikut, etnosentrisme dan relativisme budaya. Terlepas dari seberapa banyak kesamaan yang dimiliki manusia, perbedaan budaya jauh lebih umum daripada budaya menyeluruh. Misalnya, sementara semua budaya memiliki bahasa, analisis struktur bahasa tertentu, dan etiket percakapan mengungkapkan perbedaan yang luar biasa. Di beberapa budaya Timur Tengah, untuk berdiri dekat dengan orang lain dalam percakapan. Orang Amerika Utara menjaga jarak lebih jauh, mempertahankan jarak yang besar, ruang pribadi, bahkan sesuatu yang sederhana seperti makan dan minum sangat bervariasi dari budaya ke budaya. Yang berikut, elemen kebudayaan, nilai dan keyakinan. Elemen budaya yang pertama dan mungkin yang paling penting yang akan kita bahas adalah nilai dan keyakinannya. Nilai adalah standar budaya untuk membedakan apa yang baik dan adil dalam masyarakat. Nilai-nilainya sangat dalam tertanam dan kritis untuk mentransmisikan dan mengajar keyakinan budaya. Keyakinan adalah prinsip atau keyakinan yang diyakini orang sebagai kebenaran. Individu dalam masyarakat memiliki keyakinan tertentu, tetapi mereka juga berbagi nilai-nilai kolektif untuk mengilustrasikan perbedaannya. Orang Amerika umumnya percaya pada orang Amerika mimpi bahwa siapapun yang bekerja cukup keras akan sukses dan kaya. Yang mendasari keyakinan ini adalah orang Amerika menilai bahwa kekayaan itu baik dan penting. Nilai membentuk masyarakat dengan menyarankan apa yang baik dan buruk, indah dan jelek, dicari atau dihindari. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.